Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen program studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Dalam mata kuliah Desain Aksesoris Interior. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang jenis dan fungsi aksesoris interior. Fungsi dari aksesoris interior itu antara lain yang pertama sebagai nilai estetika. Yang dimaksud dengan nilai estetika yaitu bisa meningkatkan keindahan dan nilai visual sebuah ruangan. Yang kedua sebagai fungsional, yaitu memberikan kegunaan praktis seperti pencahayaan tambahan, penyimpanan, dan atau kenyamanan. Yang ketiga sebagai ekspresi personal, mencerminkan kepribadian pengguna atau pemilik dari sebuah ruang. Yang keempat, penyeimbang desain dengan mengisi kekosongan ruang atau menciptakan titik fokus. Yang kelima, sebagai pelembut ruang, yaitu memberikan kesan hangat dan hidup. Klasifikasi aksesoris interior berdasarkan fungsi ada tiga, yaitu sebagai elemen dekoratif, sebagai elemen fungsional, atau sebagai kombinasi keduanya. Sedangkan klasifikasi berdasarkan letak itu bisa di lantai, di dinding, di meja, atau di langit-langit. Di lantai misalnya karpet, pot tanaman yang besar. Di dinding misalnya lukisan atau rak dinding. Di meja misalnya vas, lilin atau patung kecil. Di langit-langit misalnya lampu gantung atau mobile art. Macam-macam aksesoris interior. Misalnya aksesoris dinding, lukisan, foto, cermin, rak gantung. Aksesoris di meja, misalnya vas bunga, lilin aromaterapi, table runner. Aksesoris di lantai, misalnya karpet, pot tanaman, lampu lantai. Aksesoris tekstil, misalnya di tirai, bantal, atau taplak meja. Aksesoris cahaya, misalnya lampu meja, lampu gantung artistik. Dan aksesoris tanaman, misalnya tanaman hias atau tanaman gantung. Faktor yang melandasi pemilihan aksesoris. Yang pertama, terkait gaya desain interior ruang. Apakah ruang tersebut bertema minimalis atau klasik dan lain sebagainya. Yang kedua, terkait dengan warna dan material yang selaras yang ada pada ruangan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan skala dan proporsi ruang. Apakah ruang itu besar atau kecil? Yang keempat, terkait dengan kebutuhan dan fungsi ruang. Nah, ini adalah contoh atau kita bahas satu persatu dari elemen dekorasi. Yang pertama adalah lukisan. Lukisan itu merupakan satu bentuk aksesoris interior yang punya peranan yang penting untuk memperkuat kualitas visual, juga menciptakan suasana yang emosional di dalam sebuah ruang. Perannya antara lain sebagai elemen estetik, titik fokus, penyeimbang komposisi ruang, meningkatkan nuansa emosional, sebagai refleksi kepribadian penghuni, dan penanda gaya desain interior. Yang pertama sebagai elemen estetik dan artistik. Kita lihat pada contoh.
Jadi lukisan ini bisa memberikan nilai estetika yang tinggi, menjadikan ruangnya lebih hidup dan mempunyai karakter. Dapat juga menjadi ekspresi seni yang memperkuat identitas visual dari sebuah ruangan. Sebagai titik fokus atau focal point, lukisan itu sering dijadikan sebagai pusat perhatian atau focal point di dalam ruang. Tetapi tentunya ini harus dipertimbangkan juga penempatan yang strategis agar dapat menarik visual dan mengarahkan alur visual dari pengguna atau pengunjung. Yang ketiga, penyeimbang komposisi ruang. Digunakan untuk mengisi bidang kosong pada dinding agar terasa seimbang. Juga bisa menambah dimensi dan kedalaman visual pada bidang datar. Yang keempat, meningkatkan nuansa emosional. Warna, tema, dan gaya lukisan itu bisa mempengaruhi suasana psikologis ruang. Apakah ingin menampilkan ruang yang berkesan tenang, atau energik, atau hangat, dan sebagainya. Sementara tema lukisan itu juga bisa memicu interpretasi yang berbeda-beda. Misalnya untuk lukisan abstrak itu memicu interpretasi bebas. Sedangkan lukisan realis itu bisa membangkitkan kenangan atau perasaan tertentu. Yang kelima, refleksi kepribadian penghuni. Pemilihan lukisan sebagai aksesoris itu mencerminkan selera, minat, atau nilai-nilai personal dari pemilik ruang. Juga menjadi sarana untuk menampilkan identitas personal atau profesional. Yang keenam, sebagai penanda gaya desain interior. Lukisan ini dapat memperkuat tema desain. Misalnya apakah temanya minimalis, klasik, kontemporer, etnik, atau bohemian. Gaya lukisan itu harus diselaraskan dengan konsep interiornya. Selanjutnya adalah vas bunga. Vas bunga merupakan aksesoris interior yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah tanaman saja, tapi memiliki nilai estetika dan simbolis yang kuat untuk memperkaya suasana ruang. Yang pertama, sebagai elemen dekoratif yang menyegarkan, sebagai penguat gaya dan tema, untuk menambah tekstur dan warna, menciptakan titik fokus kecil, sebagai pelembut suasana ruang, dan meningkatkan kualitas udara dan psikologis jika menggunakan tanaman yang hidup. Yang pertama, sebagai elemen dekoratif. Vas bunga ini bisa memberikan kesan segar, hidup, dan alami di dalam ruang. Keberadaan elemen bunga dalam vas itu bisa membantu mengurangi kesan monoton di dalam ruang. Yang kedua, sebagai penguat gaya dan tema interior. Bentuk, warna, dan material vas itu bisa disesuaikan dengan tema interiornya. Misalnya, vas kaca polos cocok untuk gaya minimalis. Vas keramik berpola cocok untuk gaya klasik atau etnik. Yang ketiga, menambah tekstur dan warna. Vas bunga bisa menghadirkan kombinasi tekstur antara bahan vas dan bunga.
Kalau misalnya keramik, kaca, logam, dan kombinasi dengan yang bunga menampilkan lembut, rimbun, atau kaku. Warna bunga bisa menjadi aksen warna yang menghidupkan komposisi warna dari ruang. Keempat, menciptakan titik fokus kecil. Vas bunga itu yang ditempatkan di atas meja, rak, atau sudut ruangan bisa menjadi aksen visual yang menarik perhatian dan membantu mengarahkan pandangan serta membagi visual di dalam ruang. Sebagai pelembut suasana ruang. Jadi vas bunga bisa memberikan kesan ramah, tenang, dan lebih manusiawi. Terutama pada ruang-ruang yang terkesan kaku atau terlalu formal. Misalnya ruang tamu yang formal, lobi kantor, atau ruang konferensi. Yang keenam, bisa meningkatkan kualitas udara dan psikologis jika menggunakan tanaman yang hidup. Bunga segar atau tanaman hidup berkontribusi terhadap kualitas udara yang memiliki efek psikologis positif seperti mengurangi stres dan meningkatkan mood. Selanjutnya, elemen aksesoris yang lain adalah bantal dekoratif. Bantal dekoratif itu aksesoris tekstil yang sering digunakan pada sofa, kursi, atau tempat tidur, di mana bantal ini memberikan sentuhan visual sekaligus kenyamanan tambahan. Meskipun bentuknya kecil, tapi perannya cukup signifikan di dalam desain interior. Antara lain, bisa meningkatkan kenyamanan sebagai aksen estetika dan warna, sebagai penguat tema dan gaya, menambahkan tekstur dan lapisan visual, menciptakan nuansa personal, dan solusi ekonomis untuk penyegaran interior. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan. Memberikan dukungan tambahan saat kita duduk atau bersandar. Juga membuat sofa atau tempat duduk terasa lebih empuk dan nyaman. Yang kedua, sebagai aksen estetika dan warna. Bantal dekoratif itu sering digunakan untuk aksen warna yang kontras atau harmonis dengan warna ruang utama. Dapat juga menjadi alat yang fleksibel untuk memperbarui tampilan ruang tanpa mengganti furniture utama. Yang ketiga, sebagai penguat tema dan gaya interior. Desain, motif, dan bahan bantal itu bisa memperkuat gaya interior tertentu. Misalnya motif etnik untuk gaya bohemian, warna solid dan bentuk geometris untuk gaya modern. Penggunaan kain bludru atau bordir untuk kesan klasik atau glamor. 4. Menambahkan tekstur dan lapisan visual. Bantal dengan berbagai bahan, misalnya dari linen, bludru, katun, atau kulit, itu bisa menambah variasi tekstur yang memperkaya pengalaman visual dan taktil di dalam ruang. Penataan bantal dalam jumlah, ukuran, dan lapisan yang berbeda juga bisa menciptakan kedalaman visual. Bantal menciptakan nuansa personal. Bantal dengan motif unik, tulisan, atau warna favorit itu mencerminkan kepribadian dari pemilik ruang. Sering menjadi elemen yang mudah disesuaikan dengan musim, momen spesial, atau tren.
Yang keenam, solusi ekonomis untuk penyegaran interior. Dengan mengganti sarung bantal saja, tampilan interior itu bisa terasa baru tanpa perlu biaya yang besar. Misalnya, ingin mendekor ruangan dengan suasana Natal atau Lebaran atau Tahun Baru, atau sekedar menyegarkan suasana, ya. Selanjutnya adalah aksesoris karpet. Karpet itu merupakan satu aksesoris interior yang memiliki fungsi estetika sekaligus fungsional. Kehadirannya dapat secara signifikan mempengaruhi kenyamanan, kehangatan, dan tampilan visual sebuah ruang. Yang pertama, sebagai penentu zona atau area di dalam ruangan. Kedua, menambah kehangatan dan kenyamanan. Yang ketiga, peredam suara. Keempat, aksen visual dan penguat gaya. Kelima, mengikat komposisi furniture. Keenam, meningkatkan keamanan. Dan ketujuh, sebagai pelembut tampilan interior. Pertama, penentu zona atau area di dalam ruang. Karpet sering digunakan untuk membagi area fungsi dalam ruang yang terbuka atau open plan. Misalnya memisahkan area duduk dari area makan. Dan juga menjadi penanda visual tanpa batas ruang yang menggunakan partisi gitu ya. Jadi tidak pakai partisi, hanya menggunakan karpet ini bisa sebagai pembatas visual. Yang kedua, menambah kehangatan dan kenyamanan. Karpet itu menciptakan sensasi hangat di kaki kita, terutama pada lantai yang keras seperti keramik atau beton, dan membuat ruangan terasa lebih nyaman dan mengundang. 3. Peredam suara. Material karpet menyerap suara, membantu mengurangi gema atau kebisingan di dalam ruang. Sangat berguna pada ruang dengan langit-langit tinggi atau lantai yang keras. Keempat, sebagai aksen visual dan penguat gaya. Warna, pola, dan tekstur karpet itu dapat memperkuat gaya interior. Misalnya, motif oriental untuk gaya klasik atau eklektik. Pola geometris untuk gaya yang modern. Warna polos untuk gaya minimalis. Dapat juga menjadi elemen focal point atau latar pendukung dari furniture. Lima, mengikat komposisi furniture. Karpet membantu menyatukan elemen furniture dalam satu area komposisi visual. Misalnya, meja dan sofa di atas satu karpet terlihat lebih terorganisir dan harmonis. Karena meningkatkan keamanan. Karpet membantu mengurangi risiko terpeleset, terutama pada area dengan lalu lintas yang tinggi. Juga memberikan bantalan jika jatuh untuk anak-anak atau lansia. Tujuh, sebagai pelembut tampilan interior. Tekstur yang lembut mengimbangi elemen keras seperti kaca, logam, atau kayu. Juga menambah kesan rumah lebih hangat dan lebih ramah. Selanjutnya adalah tirai. Tirai merupakan aksesoris interior yang berfungsi lebih dari sekedar penutup jendela.
Ia memainkan peran penting dalam mengatur cahaya, menciptakan privasi, serta memperkuat estetika dan suasana ruang. Pengatur cahaya dan privasi sebagai penyeimbang estetika ruang, meningkatkan suasana emosional, pengatur suhu dan akustik, elemen fleksibel untuk dekorasi musiman, penambah dimensi dan tinggi visual ruangan. Pengatur cahaya dan privasi. Tirai ini berfungsi untuk mengontrol intensitas cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Juga memberikan privasi dari pandangan luar, terutama pada area pribadi seperti kamar tidur atau kamar mandi. Tirai sebagai penyeimbang estetika ruang. Tirai dapat menyatukan elemen warna dan pola dalam ruang. Berfungsi sebagai latar visual yang melengkapi gaya desain interior. Misalnya, tirai linen tipis untuk gaya minimalis atau Skandinavia. Tirai tebal dengan motif klasik untuk gaya tradisional. Roman blind untuk gaya modern atau kontemporer. Yang ketiga, meningkatkan suasana emosional. Tirai itu dapat membangun suasana tertentu. Misalnya warna lembut dan bahan ringan itu memberi kesan tenang dan terang. Kemudian warna gelap dan bahan berat memberi kesan dramatis atau elegan. 4. Pengatur suhu dan akustik. Tirai tebal atau berlapis membantu mengurangi panas dan mengontrol suhu ruang, khususnya di area yang terkena sinar matahari langsung. Bahan tertentu dapat meredam suara dan membantu menciptakan ruang yang lebih tenang. 5. Elemen fleksibel untuk dekorasi musiman. Mudah diganti sesuai musim, acara, atau tema dekorasi. Menjadi solusi cepat dan ekonomis untuk menyegarkan suasana interior. Yang keenam, penambah dimensi dan tinggi visual ruang. Tirai yang dipasang tinggi dari lantai ke langit-langit memberi ilusi ruang yang lebih tinggi. Lipatan tirai menciptakan tekstur vertikal yang mempercantik tampilan dinding atau jendela. Selanjutnya adalah cermin. Cermin merupakan aksesoris interior yang fungsional dan sekaligus dekoratif. Kehadirannya mampu mempengaruhi persepsi ruang, pencahayaan, serta estetika secara signifikan. Peran cermin yaitu menciptakan ilusi ruang lebih luas, memantulkan dan memperkuat cahaya, menjadi titik fokus dekoratif, meningkatkan dimensi dan kedalaman visual, elemen simetri dan keseimbangan, berfungsi praktis, dan menghadirkan elemen gaya dan kelas. Yang pertama adalah menciptakan ilusi ruang lebih luas. Cermin itu memantulkan gambar dan cahaya, sehingga memberi efek visual ruang yang lebih besar dari ukuran aslinya. Sangat berguna untuk ruang sempit seperti koridor, kamar mandi, atau apartemen kecil. Yang kedua, memantulkan dan memperkuat cahaya. Penempatan cermin di dekat sumber cahaya alami atau jendela atau lampu itu dapat meningkatkan pencahayaan ruang secara nggak langsung. Juga membantu membuat ruang terasa lebih terang dan terbuka. Cermin bisa menjadi titik fokus dekoratif. Cermin dengan bentuk atau bingkai artistik bisa menjadi aksen visual di dalam sebuah ruangan. Misalnya, cermin bundar besar di ruang tamu atau foyer, cermin antik di ruang makan, dan sebagainya. 4. Meningkatkan dimensi dan kedalaman visual. Cermin menciptakan kesan ruang 3 dimensi dan dinamika visual.
terutama jika dipasang dalam kelompok atau yang berpola, dan digunakan untuk menghidupkan bidang datar yang kosong. Elemen simetris dan keseimbangan. Cermin itu sering digunakan untuk menciptakan komposisi simetris dalam interior. Misalnya dipasang di antara dua lampu dinding. Dan juga bisa menambah harmoni visual dalam penataan interior. Yang keenam, fungsi praktis. Digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya berhias atau merapikan diri di kamar mandi, kamar tidur, atau foyer. Cermin besar di walk-in closet atau area wardrobe itu bisa membantu pengguna melihat penampilan secara menyeluruh. Yang ketujuh, menghadirkan elemen gaya dan kelas. Ya. Cermin ini dengan desain bingkai tertentu bisa menunjukkan gaya interior tertentu. Misalnya bingkai logam ramping untuk gaya modern minimalis. Bingkai ukiran kayu untuk gaya klasik. Tanpa bingkai untuk gaya kontemporer atau industrial. Selanjutnya, aksesoris adalah patung. Patung atau bisa juga disebut sculpture dalam desain interior adalah aksesoris tiga dimensi yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai penanda karakter, gaya, dan kedalaman ruang. Patung ini merupakan karya seni murni maupun elemen dekoratif yang memperkuat suasana ruang. Fungsinya antara lain menambah nilai estetika dan artistik, menjadi titik fokus atau statement place, memberi dimensi tiga dan dinamika visual, mengkomunikasikan nilai atau makna simbolis, menguatkan gaya dan tema, mengisi dan menghidupkan sudut ruang, dan refleksi citra dan identitas penghuni. Yang pertama, menambah nilai estetika dan artistik. Patung memberi sentuhan seni yang kuat, baik dalam bentuk klasik, modern, kontemporer, maupun etnik. Memberikan identitas visual yang unik dalam ruang, terutama bila merupakan karya seni orisinal. Dua, menjadi titik fokus dan statement place. Patung yang ditempatkan secara strategis, bisa di tengah ruangan atau di alas atau podium, itu dapat menarik perhatian dan menjadi focal point. Cocok misalnya untuk lobi, ruang tamu, ruang galeri, atau foyer. Yang ketiga, memberi dimensi tiga dan dinamika visual. Sebagai objek tiga dimensi, patung ini bisa menciptakan variasi bentuk dan volume dalam ruang yang didominasi bidang datar, misalnya dinding dan lantai. Dengan adanya patung ini, bisa menambah kedalaman dan kekayaan visual interior. Yang keempat, bisa mengkomunikasikan nilai atau makna simbolik. Patung bisa membawa narasi, filosofi, atau makna budaya tertentu. Contohnya patung dewa dalam interior Bali, patung kontemporer bertema lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menguatkan gaya dan tema interior. Jenis dan bahan patung itu dapat disesuaikan dengan gaya desain. Patung marmer klasik untuk gaya neoklasik, patung logam geometris untuk gaya modern atau industrial, patung kayu atau batu untuk gaya tropis atau etnik. Yang keenam, mengisi dan menghidupkan sudut ruang.
Patung sering digunakan untuk mengisi area yang kosong, seperti sudut ruangan, lorong, atau bawah tangga agar tidak terasa hampa. Penempatan yang tepat itu bisa membuat ruangan terasa lebih hidup dan penuh dengan karakter. Yang ketujuh, refleksi citra dan identitas penghuni. Pemilihan patung ini seringkali menunjukkan minat, latar belakang budaya, atau koleksi pribadi dari penghuni. Juga bisa menjadi simbol status atau apresiasi terhadap sebuah seni. Nah, ini ada studi kasus visual. Yang sebelah kiri itu foto ruang interior tanpa aksesoris. Sedangkan yang sebelah kanan itu foto ruang interior dengan aksesoris. Nah, dari kedua contoh ini kita lihat bahwa yang kanan itu lebih terlihat karakternya, lebih suasana interiornya lebih tercipta daripada yang sebelah kiri. Oke, untuk tugas minggu depan, kalian cari dan analisis 3 contoh aksesoris interior dari majalah atau dari online ya. Setelah ketemu, kalian buat deskripsi fungsinya. Kemudian bahannya dari apa dan kontribusinya pada suasana ruang itu apa. Tuh. Ya, sebagai penutup, bahwa aksesoris bukan sekedar pelengkap, tapi merupakan bagian integral dari desain interior. Kombinasi aksesoris yang tepat dapat menghidupkan ruang secara signifikan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.